Pemerintah Israel dikabarkan setuju untuk mentransfer dana pendapatan pajak otoritas Palestina ke Norwegia. Alhasil, otoritas Palestina tak akan dapat mengakses pendapatan apapun tanpa persetujuan Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich. Dikutip dari Tribun News, pada 21 Januari 2024 lalu, Kabinet Israel mencapai kesepakatan tersebut. Sebagai informasi, pendapatan pajak otoritas Palestina sebelumnya ditahan oleh Tel Aviv. Dikabarkan keputusan itu menyusul perselisihan internal dan tekanan dari Amerika Serikat. Berdasarkan keputusan itu, dana yang dibekukan tak akan ditransfer ke otoritas Palestina, namun akan tetap berada di tangan negara ketiga. Selain itu, setiap pelanggaran terhadap perjanjian memungkinkan Menteri Keuangan Israel mengambil upaya untuk membekukan dana. Diketahui usulan penyerahan dana kepada pihak ketiga diprakarsai oleh Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich. Israel mengumpulkan pendapatan pajak bulanan milik otoritas Palestina atas impor-ekspor dan kemudian mentransfer dana tersebut. Dana ini dikabarkan seringkali ditahan karena alasan politik. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan menolak usulan Hamas untuk mengakhiri perang dan membebaskan sandera. Seperti diketahui, usulan itu akan mendapat imbalan berupa penarikan pasukan Israel, pembebasan tahanan, dan menerima pemerintahan Hamas di Gaza. Dikutip dari Al Jazeera, menurut Netanyahu, menerima persyaratan Hamas sama dengan membuat militan tersebut tetap utuh dan tentara Israel jatuh sia-sia. Hal itu disampaikan Netanyahu pada Minggu 21 Januari 2024. Tak hanya itu, diungkapkan Netanyahu, jika pihaknya menerima syarat itu, Israel tak akan bisa menjamin keselamatan para warganya. Ia juga mengaku tak akan bisa membawa pulang para pengungsi dengan aman. Seiring dengan hal itu, Forum Sandera dan Keluarga yang Hilang memulai protes di luar rumah pribadi pemimpin Israel di Yerusalem. Mereka berjanji tak akan pergi sampai Israel menyetujui kesepakatan terkait pembebasan tawanan. Pasukan Israel Divisi 98 disebut melakukan operasi di sebuah terowongan bawah tanah di Khan Yunis. Mereka mengklaim terowongan tersebut pernah digunakan untuk menahan para sandera Hamas. Disebutkan terowongan itu memiliki panjang sekira 830 meter dengan kedalaman sekira 20 meter. Tentara Israel menyebutkan pintu terowongan itu tampak dipasangi ranjau. Di dalam terowongan, pasukan Zionis itu menemukan sebuah ruang utama tempat para sandera ditahan. Selain itu, ada pula 5 sel penjara dengan jeruji besi. Sel tersebut tampak dilengkapi kasur dan menyatu dengan kamar mandi. Dalam terowongan itu juga terdapat sebuah ruangan yang difungsikan sebagai dapur. Sejumlah peralatan dan barang-barang terlihat berserakan hingga ke lantai. Di akhir pemeriksaan, pasukan Israel pun menghancurkan terowongan tersebut. Tentara Israel kembali menangkap sejumlah warga di tepi barat pada Minggu 21 Januari 2024. Dikutip dari Middle East Monitor, ada sekira 15 orang yang digiring Israel. Penangkapan tersebut terjadi di kota Jenin, Nablus, Ramallah, Yerusalem, dan Hebron. Penangkapan itu pun menambah jumlah warga Palestina yang ditahan menjadi 6.170 orang. Jumlah itu bertambah dari hari ke hari sejak pecahnya perang pada 7 Oktober 2023 lalu. Angka tersebut termasuk mereka yang ditangkap dari rumah dan di pos pemeriksaan militer. Selain itu, ada pula yang ditahan selesai dipaksa menyerahkan diri. Penangkapan itu ditandai dengan penggerebekan, pemukulan, serta ancaman-ancaman terhadap para tahanan dan keluarga mereka. Israel dilaporkan telah memblokir pengiriman bantuan kemanusiaan yang dikirimkan ke Gaza. Juru bicara PBB Stephen Dujarric mengungkapkan, militer Israel terus mencegah bantuan kemanusiaan. Israel melakukan pembatasan terhadap impor peralatan penting termasuk perangkat komunikasi. Dikutip dari Tribun News, 29 pengiriman bantuan atau misi dijadwalkan untuk 2 minggu pertama bulan Januari. Namun hanya 7 yang berpotensi dilaksanakan secara penuh atau sebagian. Israel melakukan pemblokiran itu di tengah banyaknya kasus diare dan kekurangan akses air bersih yang dialami warga Gaza.
Selain itu, mayoritas warga Gaza juga tak memiliki akses terhadap obat-obatan. Sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam membidik segerombolan serdadu Zionis yang bersembunyi di sebuah rumah. Diketahui para tentara itu diam-diam bersembunyi di pinggiran kota Gaza. Dikutip dari Tribun News, aksi pasukan Al-Qassam itu terekam dalam video yang dibagikan lewat saluran Telegram mereka Senin 22 Januari 2024. Dalam video itu, Al-Qassam terlihat membidik pasukan Israel yang ada di sebuah bangunan rumah. Tembakan-tembakan pun menggempur bangunan tersebut hingga terlihat api ledakan. Tak hanya itu, Al-Qassam juga menarget bulldozer Zionis. Sayap militan Hamas ini meluncurkan serangan dengan proyektil RPG. Mereka juga menarget sekelompok tentara Zionis yang tengah berkumpul di jalanan. Kalimat takbir pun terdengar seiring dengan dilesatkannya tembakan-tembakan tersebut. Allahu Akbar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.